Bismillahirrahmanirrahim. Kita keluar dulu dari hukum fikih ya. Hukum fikih nanti di akhir. Apakah disirkan, dijaharkan, tidak dibaca sama sekali nanti di akhir. Ya, kita bahas dulu inti ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Kalau sudah dipelajari, kita sepakati dulu, langsung amalkan ya. Sudah dipelajari, langsung amalkan. Karena kalau Anda nggak amalkan, Anda nggak akan dapat jaminan yang disebutkan tadi oleh Rasulullah SAW. Ya. Saya tulis sebentar. Mohon maaf saya belum siapkan slide. Nanti pertemuan selanjutnya, insya Allah kami usahakan ya. Mohon sabar. Karena saya akan bahas setiap huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya. Ya. Jadi kita nggak akan bahas makna umum misalnya. Kalau cuma ingin makna umum, silahkan baca aja terjemah Quran. Selesai. Kita mau belajar tilawah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Perhatikan sini. Saya bermohon pada Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat kenapa Bismillah dalam kalimat ini itu tidak ada alifnya pada baknya ya. Dilangsung Bismillah ya. Hanya satu tempat dalam Al-Quran yang baknya bersanding dengan alif ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Itu baknya ada alifnya. Bismi rabbik. Gini. Bismi rabbik. Di surah Al-Alaq itu, ya, di surah Al-Alaq itu baknya ada alifnya. Iqra bismi rabbik, harus begini. Ya. Kalau di mushafnya tidak ada alifnya, berarti mushafnya keliru. Keliru mushafnya. Harus begini. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim itu tidak ada alifnya, langsung nyambung. Ya. Saya sudah pernah terangkan ini belum? Perbedaan ini? Belum. Oh, berarti bukan di sini ya. Yuk lihat sini dulu. Saya akan terangkan dulu kenapa baknya nyambung dengan sin, sedangkan di sini ada alifnya. Lalu kita bahas apa artinya bak di sini. Kemudian apa hubungannya dengan ismun dengan Allah, kenapa menggunakan kata Allah, dan terakhir kenapa menggunakan kata Rahman dan Rahim. Mudah-mudahan waktunya cukup. Bapak Ibu sekalian, saya mau kisahkan sebentar. Satu kali Rasulullah SAW ketika sedang bertahannuts di Gua Hira, ya. Kemudian tibalah masa pengangkatan itu. Ya, ketika diangkat menjadi Rasul, ditandai dengan turunnya wahyu, tiba-tiba datang seorang malaikat menyamar, mengatakan kepada beliau, Iqra, bacalah. Nabi menjawab, ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Dan kalimatnya menggunakan ba, biqari. Kalau ada kalimat ditambah dengan ba, melekat di situ, itu artinya huruf berfungsi menguatkan salah satu maknanya. Ya, ada 14 makna ba nanti. Ada 14. Salah satunya litakid, untuk menguatkan. Bisa Nabi mengatakan ma qara'tu, saya nggak bisa baca. Tapi Nabi memilih menggunakan uslub, metode menggunakan ba, ma ana biqari. Saya betul-betul nggak bisa baca. Ya. Kalau saya ajarkan rumus, itu insya Allah akan ditemukan di Quran, di hadis. Misal di surah At-Tin, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bisa Allah menyampaikan begini, alaihissallahu ahkamal hakimin, bisa. Tapi kenapa menggunakan ba, bi ahkamil hakimin, untuk menegaskan kalian jangan pernah ragu kalau saya sudah tetapkan sesuatu, karena saya ini sangat adil. Yakinkan pada dirimu, saya ini adil, sungguh ya. Nah, ini Allah ingin menguatkan makna itu. Baik. Sampai 3 kali. Ketika sudah bagian yang ketiga dipeluk oleh Jibril. Perhatikan, ketika dibacakan Iqra, Nabi bilang gak bisa baca. Tapi ketika disempurnakan kalimatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad baca. Jangan karena kamu tidak pernah ada guru yang mengajarkanmu. Jangan karena kamu tidak pernah bisa belajar. Jangan karena kamu tidak mampu baca. Lakukan semua itu karena Allah. Jangankan membuat kamu bisa mengikuti bacaan, menciptakan kamu saja begitu mudah. Maka dihadirkanlah suasana itu. Dilakukan karena Allah, bukan karena tuntutan membaca. Allah. Ketika dilakukan itu semua, tiba-tiba mudah bagi Nabi mengikutinya. Saking mudahnya menghafalkannya, pengen cepat-cepat tulisannya. Ingin cepat-cepat. Ya. Penghafal Quran kan begitu ya. Kalau sudah mulai menghafal, ingin cepat-cepat tuh dibacakannya. Ya. Maka turun nanti ayat-ayat selanjutnya di Quran surah 75 ayat 16 sampai 18 itu.
La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Kamu yang sudah bisa nikmat menguasai Quran, jangan cepat-cepat membacakannya. Tenang saja. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami yang akan tanamkan Quran dalam dirimu. Saya ajarkan satu rumus, kalau ibu bapak ingin cepat menghafal Quran, cintai Qurannya. Lakukan karena Allah. Ciri orang yang melakukan karena Allah, bahkan dia tidak bercita-cita untuk jadi hafid. Saat seseorang menghafal Quran untuk hafal, itu mengurangi nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan untuk jadi seorang hafid pun hilangkan itu karena Allah saja. Mau hafid mau tidak, mau banyak yang dihafal mau sedikit, saya terserah Allah saja. Seridhanya Allah. Kalau sudah seperti itu Qur'annya yang datang, ditanamkan oleh Allah, bukan kita yang capek menghafal. Poinnya, ketika sudah nikmat bacaannya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kesananya mudah dilakukan, maka untuk mengenang peristiwa itu, kalimat bisminya ditambah dengan alif. Alif itu dalam bahasa Arab, huruf yang berfungsi menunjukkan sesuatu yang panjang, berproses. Proses. Kalau dalam bacaan disebut memanjangkan bacaan, jadi kalau ada huruf alif dalam satu kalimat, itu kalimat sebelumnya pasti dibaca a panjang. Fa tambah alif, baca fa panjang. Ta tambah alif, baca ta panjang. Selalu begitu. Tapi yang paling aneh, ada huruf ba ditambah alif, kok dibacanya bi? Oke? Kan dulu Quran nggak ada harakatnya. Di harakat itu pada masa Abul Aswad Ad-Du'ali. Masya Allah, dulu nggak ada harakatnya. Seharusnya rumus cepatnya kalaupun tanpa harakat, ada huruf, ada alif, pasti dibacanya panjang. Ini tidak, malah dibaca bi. Yang unik, yang ini pun dibaca bi, tapi nggak ada alifnya. Kenapa huruf ba dalam kalimat Iqra bismi rabbik menggunakan alif, padahal bisa saja langsung dirangkai untuk memberikan kesan kepada kita kisah yang dulu pernah terjadi. Nabi SAW dulu ketika diminta baca, panjang prosesnya, tidak mudah. Tapi ketika semua dilakukan karena Allah, yang sulit menjadi mudah, yang tertutup menjadi terbuka. Ini pelajaran kepada kita. Kalau Bapak Ibu ingin menunaikan aktivitas, bahkan anak yang belajar, kita yang bekerja dan sebagainya, kalau Anda menemukan kesulitan yang terbuka, lakukan semua karena Allah. Maka mudah bagi Allah menjadikan yang pendek menjadi panjang, yang sulit menjadi terbuka, bahkan yang panjang menjadi pendek. Semudah Allah menciptakan kita sebelum terlahir ke dunia. Jelas sampai sini? Baik. Kenapa huruf ba dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim tidak menggunakan alif? Karena Allah tidak ingin memberikan rahmat dalam masa yang panjang, ingin cepat diberikan. Jadi nanti Allah akan memberikan karunia, tidak ingin diundur-undur, tidak ingin diberikan masa, tapi ingin segera diberikan. Karena itu ketika diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, alifnya dibuang, disisakan ba, langsung bersambung dengan Isbillah. Ba. Kita sampai jam berapa? 2:30? Enggak, saya hanya mengukur. Ba itu fungsinya ada 14. Jadi kalau saya bahas ke 14-14-nya, dia sampai besok kajian kita ya. Kita ambil 2 saja dulu ya. Kita ambil 2 saja. Mughnil Labib an Kutubil A'arib, karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Jilid pertama, halaman 19 sampai dengan halaman 59. Itu fungsi huruf ba dalam bahasa Arab. Ada 14 fungsi. Jadi kalau di rumah cari kitabnya namanya Mughnil Labib. Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Ya. Boleh di-download gratis nanti di internet ya. Mughnil Labib, tulis judulnya Mughnil Labib karya Ibnu Hisham Al-Ansari Al-Misri. Karena beliau itu orang Mesir, bukan orang Indonesia. Ya, orang Mesir bahasanya bahasa Arab, jadi isinya pakai bahasa Arab. Ya. Belum pakai bahasa Indonesia. Di antara fungsi ba yang 14 itu, satu, al-musahabah. Al-musahabah. Sudah? Yang kedua, al-ilsaq. Ini yang lebih dalam. Ilsaq.
ba al-musahabah. Sudah? Bimakna ma'a. Contoh, al-musahabah itu maksudnya sesuatu yang berdampingan. Ya. Memang tidak langsung rekat, tidak, ya, tapi berdampingan. Misal, Dhahaba Ahmad ila Jami' al-Istiqamah bi akhihi Harun. Ya. Ahmad pergi, ya, ke Masjid Al-Istiqamah, ya, ditemani ya, dengan saudaranya Harun. Kalau menggunakan ba bukan ma'a, itu artinya saat mereka ya, Ahmad dengan Harun berbarengan. Insyaallah. Ini lekat ini bersamaan. Tapi kalau menggunakan ma'a, misal Dhahaba Ahmad ila Jami' al-Istiqamah ma'a Harun, ma'a akhihi Harun, ya perginya bersama-sama tapi jaraknya cukup jauh. Mungkin Ahmad di depan, Harun malu-malu agak di belakang, ya. Harun nengok-nengok, Ahmad sudah berangkat duluan, itu ma'iyah. Pelan-pelan. Tapi kalau ilsaq, ba al-ilsaq itu menunjukkan sesuatu yang rekat, rapat. Ya, rapat, rekat. Makanya lem dalam bahasa Arab disebut dengan lisaq. Lisaq, karena dia merekatkan sesuatu ya pada yang lainnya. Pelan-pelan. 2. Kita turunkan sekarang. Pelan-pelan sebentar. Ketika huruf ba ini umumnya dengan dua makna ini dilekatkan dengan kalimat Ismullah, nama Allah, seakan-akan ada isyarat kepada kita saat Anda melakukan perbuatan apapun, mengerjakan apapun dalam hidup, maka lekatkanlah. Kalau tidak bisa melekatkan, hadirkanlah Ismullah, pengawasan Allah, keberadaan Allah dalam setiap aktivitas yang kita jalani. Misal, saya mau minum, ya, saat akan minum misalnya, ya, kalimat Qur'annya Bismillah, ba'nya abtadi bismillah. Maksudnya saat Anda mau minum itu, coba rasakan Anda sedang bersama Allah. Ya. Kalau mampu, lekatkan, betul-betul sedang diawasi Allah. Masya Allah. Maka orang-orang yang bisa seperti ini, yang dalam aktivitas yang menggunakan ba bersanding dengan Allah, merasa dekat dengan Allah, diawasi oleh Allah, maka dia akan selalu terjaga dalam kebaikan, terjauh dari maksiat. Contoh, Ibu yakin dilihat Allah sekarang? Bapak yakin diawasi setiap aktivitasnya? Nah, orang yang yakin dilihat Allah, yakin diawasi, itu dampaknya akan selalu hati-hati dalam perbuatannya. Dia mau minum, dia akan lihat dulu, bukan minumannya. Allah senang nggak kalau saya minum ini? Saya takut kalau akan minum ternyata Allah sedang melihat saya, menyertai saya, musahabah dari kata sahib. Sahib kan lekat. Ya. Allah sedang mengawasi saya, melihat saya. Saya takut kalau saya minum, minuman ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan saat diberikan pun ini punya Anda, dilihat dulu minuman ini Allah ridha tidak. Ya. Jangan-jangan ditawarkan pada kita di pesawat dikasihkan, ada wine, ada jus, ada macam-macam, ya. Lalu Anda ingin memilih sesuatu, Anda akan lihat ini Allah ridha tidak pada minuman itu. Ya. Di orang-orang yang menggunakan ba dalam kehidupannya disandingkan dengan Allah, bismillah, maka seakan-akan ada isyarat, sertakan Allah, lekatkan dalam setiap aktivitas yang kita jalani, maka terjaga kita dalam kehidupan. Ya. Sama persis, tidak ada ceritanya keluar dari masjid tertukar sandal misalnya. Ya. Orang yang sholatnya benar, bismillahnya bagus, baca al-fatihahnya baik, begitu keluar dia paham. Kalau saya langkahkan kaki kanan keluar dari masjid, Allah nggak suka karena sunnahnya yang kiri. Ya. Begitu dia keluar dia kiri karena dia tahu sedang diawasi oleh Allah. Begitu ingin menggunakan alas kakinya nggak akan tertukar karena melihat sendal orang pun sudah takut karena Allah nggak ridho dengan pandangannya. Allah. Maka dia gunakan miliknya, dia berjalan bahkan dia jaga pandangannya. Tapi kalau huruf ba-nya tidak dibaca dengan benar, walaupun tiap hari bismillah, bismillah, dalam kalimat ba ini Allah ingin lekatkan, hei, ketika kamu sudah membaca huruf ba dan kamu sandingkan dengan nama Allah, itu artinya kamu berkomitmen, berusaha menghadirkan pengawasan Allah dalam kehidupanmu. Ya. Gak ada ceritanya, begitu mau pakai sendal, kayaknya bukan yang ini yang punya saya. Pakai yang satu lagi, kayaknya bukan, pakai yang lain lagi. Padahal ke masjid ini gak bawa sendal. Tenang aja. Jadi ada yang tertutup tuh dalam pandangannya itu. Ya.
Nanti turunannya banyak, Bu, turunannya banyak. Misal, kita mulai dari kepala ya, jangan yang jauh-jauh dulu. Di kepala ada mata. Orang yang merasa dilihat Allah, disertai oleh Allah, maka dia akan takut menatap sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Quran surah 24 ayat 30. Untuk bapak, untuk ibu ayat 31-nya. Wa qul lil mu'minina an yaghuddu min absarihim. Katakan pada orang-orang yang beriman, ya, yang yakin dengan Allah, an yaghuddu min absarihim, supaya mereka menjaga pandangannya. Ini antum kalau benar baca bismillahnya huruf ba saja disandingkan dengan nama Allah, itu akan hati-hati. Takut ketika menatap sesuatu yang ditatap itu Allah nggak suka. Barangkali itu harus dipalingkan. Bahkan maaf, sekalipun Anda sedang sendirian dalam satu ruangan, lihat acara, ada satu tayangan yang Anda lihat, Anda tahu Allah tidak suka dengan itu, Anda akan palingkan. Kalau benar baca bi-nya ini. Saya sering berseloroh mengatakan, para pria itu kalau lihat nonton misalnya iklan shampoo, yang dilihat shampoo-nya apa orangnya? Ya tidak mudah gitu ya. Di TV ada yang dilihat, keluar dari masjid ada yang dilihat. Kalau dia benar membaca huruf ba-nya disandingkan dengan Allah, bismillah, Allah akan hati-hati dalam pandangannya. Termasuk ibu. Karena ayat 31-nya untuk perempuan. Wa kullil mu'minati an yaghuddna min absarihin. Demikian bagi perempuan, jaga pandangannya. Baru mata, belum telinga, belum mulut. Wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta. Jadi kalau mau bicara yang tidak benar itu takut karena Allah mengawasi. Aduh, takut saya dusta. Kata Allah pasti celaka. Sekarang sedang diawasi. Coba bayangkan ya, ada anak sedang ujian, di sampingnya ada pengawas mengawasi. Mungkin nggak seketika saat diawasi dia nyontek? Ada pengawas di samping? Jelas ada. Lalu dia sedang ujian begini, masih sempat nyontek nggak? Mungkin nggak? Tidak mungkin, kecuali nekat. Ya. Kecuali nekat. Pak, saya ujian, saya mau nyontek nih, tolong lihat ya. Nah, itu celaka itu seperti itu. Ya. Nah, ada orang dia sadar sedang dilihat Allah, sadar sedang diawasi. Tapi dalam saat yang bersamaan kok bisa maksiat juga? Ya. Padahal tiap hari dia mengatakan Bismillah. Ya. Saya merasa disertai oleh Allah, saya merasa diawasi oleh Allah. Tapi kok bisa maksiat juga? Ya Allah, saya mau bohong nih, tolong lihat ya. Ada proyek tidak jelas tanda tangan. Padahal dia yakin sedang disaksikan oleh Allah. Tanya aja, yakin nggak disaksikan oleh Allah? Ya yakin. Tapi kok masih bisa tanda tangan juga? Ya. Allah, ada yang salah dalam hidupnya. Ada yang keliru. Karena itu, kalau kita sudah bisa menghadirkan ba dalam kehidupan, disertai oleh Allah, maka kalimat yang bersambung dengan ismun. Ismun itu akar katanya dari kata sumuun. Dari kata sumu muncul sama. Ismun dari kata sumuun. Dari kata ini muncul istilah samaun. Apa artinya sama? Idza as-samaa'u fatarat. Apa artinya sama? Langit. Ya. Langit itu di atas, di bawah. Di atas. Kalau atas itu tinggi atau rendah? Tinggi. Sebetulnya sama itu asalnya bukan langit. Sama itu dari kata sumu yang berarti tinggi. Tinggi yang tak bisa dijangkau. Ya. Kalau tinggi yang bisa terjangkau namanya saqaf. Saqaf. Makanya atap disebut saqaf ini. Ya. Atap. Karena dia tinggi dari kita, cuma masih bisa dipegang, terjangkau. Ya, saqaf. Tapi kalau sesuatu yang tinggi cuma bisa dilihat, tapi tidak bisa disentuh, ya, tidak bisa disentuh, itu namanya sama. Sama dari kata sumuun. Ya. Kalau ingin dilekatkan menjadi sebuah sifat, maka menjadi ismun. Ya. Makanya nama dalam bahasa Arab disebut dengan ismun, masmuka. Siapa nama Anda? Ya. Kenapa disebut dengan ismun? Ingin memberi kesan, kalau Anda ingin meletakkan nama pada seseorang, maka lekatkanlah nama tersebut yang bisa meninggikan sifat kebaikannya di dunia, meninggikan karismanya, meninggikan kebaikannya. Jadi nggak boleh kita memberikan nama yang merendahkan orang, itu nggak boleh. Ya. Sudah orang baik-baik sih, namanya Zaki, masya Allah. Dalam bahasa Arab kalau pakai zai itu artinya suci, zaki. Kalau pakai zal, zaki itu cerdas. Nama Zaki. Panggil Jack. Lagi pakai jaket, bawa motor kan depan masjid. Jack. Udah salah tuh, dikira tukang ojek padahal Zaki kan. Dan lain. Kan sekarang suka ada nyingkat-nyingkat ya. Nama bagus-bagus disingkat jadi tidak enak. Itu enggak boleh dalam Islam. La yasra qaumun min qaum. Enggak boleh.
Jadi kalau orang namanya sudah bagus, sudah tinggi, jangan direndahkan. Sudah. Dan jangan memberikan julukan pada yang tidak tepat, nggak boleh. Bahkan jangan kembali ke masa jahiliyah itu. Kalau zaman jahiliyah, itu orang-orang diberi nama dengan nama hewan. Nama hewan. Begitu orang lahir, suaranya meringkik misalnya, maka dikenal dengan si khimar, si keledai. Ya. Ada orang bapaknya misalnya, maaf, fisiknya kekar, pemberani, kuat, maka anaknya akan diberi nama si asad, si singa. Singa. Kalau misal jadi penguasa yang orang banyak tidak berani, khusus beraninya sendiri, itu pindah dari asad menjadi Usama. Usama itu jenis singa yang paling galak, itu paling buas. Ya. Misal ada orang yang sering banyak bicara, ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, masih bicara juga misalnya. Ya. Maka disebut si al-kalbi, yang sering menggonggong, sering bicara. Ya. Nama hewan semua itu. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang dipanggil dengan nama hewan, dijelekan dan sebagainya, itu lebih buruk kembali ke zaman jahiliyah. Ismun, maka panggillah seseorang dengan nama yang ditinggikan dengan itu derajatnya. Ya. Karena itu tolong ya, kalau Bapak Ibu punya nama-nama terbaik, kata Nabi, berikan nama terbaik supaya saat dipanggil di hari kiamat nanti Nabinya senang. Bangga gitu ya. Bangga. Saya coba cek kemarin ada terima pos macam-macam ya, tertulis di KTP itu nama-nama yang unik, yang lucu. Memang orang ketawa, tapi kan kasihan orangnya juga. Ya. Cari satu kitab bagus itu membahas nama-nama, fikih nama dia. Fikih nama dalam Islam itu bagus sekali. Dia ada nama yang sifatnya haram. Misal nama-nama setan itu haram. Ya. Khanzab itu nama setan, setan penggoda orang sholat. Dasim setan rumah, perempuannya dasimah. Kemudian ada misut, ya, itu setan mall, setan pasar itu. Ya, hati-hati cek nama-nama itu. Ada nama-nama yang makruh misalnya, nggak boleh. Ya. Berikan nama itu ismun yang dapat meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang lihat. Kalimat ba disandingkan dengan ismun. Dan kalimat ini disandingkan lagi dengan nama Allah. Ya. Saya mau bahas ini dulu, nanti saya kembalikan ke ismun. Kalau Bapak Ibu temukan nama Allah, itu nama puncak dari segala nama yang melekat pada Allah. Saya ulang. Nama puncak yang melekat pada Allah, itu namanya langsung. Satu kalimatnya, Allah. Quran surah 17 ayat 110. Al-Isra. Allah punya banyak nama. Dia dikenal dengan apa? Tahu dari mana itu? Al-Quran. Ya. Yuk kita lihat. Walillahil asma'ul husna. Ya. Nah, di ayat yang Quran surah 17 110 lain lagi. Qulid Allah awid ar-Rahman. Kalau Anda punya persoalan butuh apapun, sebut namanya. Nama tertingginya ketika dibuka pertama kali Allah. Awid ar-Rahman. Baru setelah itu ditawarkan nama yang lain. Ayyamma tad'uhu, kapan saja Anda membutuhkannya sesuai keperluan Anda, falahul asmaul husna. Allah punya nama-nama terbaik sesuai kebutuhan kita. Jadi kalau mau berdoa, kalau ingin cepat dikabulkan, salah satunya sebut nama Allah sesuai dengan kebutuhan kita. Misal, Anda punya kesulitan ingin dimudahkan. Sifat Allah yang memudahkan, membuka kesulitan namanya Al-Fattah. Maka sebut sebelum berdoa, ya Allah, ya Al-Fattah. Sifat Allah memberikan rezeki namanya Razzaq. Ya Allah, ya Razzaq. Baru minta, turunkan. Tapi kalau Anda ingin meminta dengan singkat, dengan nama tertingginya, sebut namanya ini. Pelan-pelan. Ketika Anda menyebut nama Allah, Allah. Kenapa disebut nama yang paling tinggi? Nama yang paling kuat melekat pada zatnya? Karena cuma nama ini. Cuma nama ini. Yang kalaupun dihilangkan setiap hurufnya, akan kembali pada zat yang sama. Cuma nama ini. Makanya ketika Nabi ditanya siapa Tuhanmu, kok tiap hari Rabb saja? Karena ayat turun Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Orang bertanya sebetulnya siapa nama Tuhanmu? Ya. Maka turunlah Quran surah Al-Ikhlas itu. Qul huwallah. Qul katakan huwa, yang dimaksud dengan Rabb itu adalah Allah. Perhatikan. Saya beri gambaran ya. Allah, setiap kalimat, setiap huruf yang dihapus dalam kalimat ini tetap akan menunjuk pada kalimat yang sama. Lalu kita bandingkan dengan, misal saya tidak perlu tuliskan, Anda bayangkan saja misalnya, atau hadirkan yang dianggap Tuhan di kepercayaan lain. Ya, yang dianggap Tuhan di kepercayaan lain. Misal, Tuhannya yang dianggap agama A siapa? Coba bandingkan. Anda tuliskan. Hapus satu hurufnya. Saya hapus satu. Jadi apa?
Saya ulang ya. Saya tulis begini. Saya hapus satu ini. Jadi apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Masih kembali kepada Allah. Saya hapus lamnya satu. Otomatis tasdidnya hilang. Jadi apa? Lahu mulkus samawati wal ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kembali kepada Allah. Bahkan saat saya hilangkan pun lamnya satu, jadi apa? Hu itu singkatan dari huwa. Al-Baqarah 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau kita berhenti di huwanya, maka wa-nya enggak dibaca. Allahu la ilaha illa hu. Singkatan dari huwa. Kalau Anda tanya lagi, siapa huwa ini? Dijawab di Al-Ikhlas. Qul huwa Allah. Kembali ke Allah lagi. Baik. Maka dari itulah ketika huruf ba disandingkan dengan kata Allah, maka diselang di antara keduanya dengan nama Ismun. Karena nama Allah inilah nama yang paling tinggi. Nama yang paling hebat. Dan ketika Anda merasa diawasi oleh yang paling tinggi walaupun tak mampu menatapnya, maka Allah akan turunkan karunia yang tidak pernah diberikan pada orang yang tidak menghadirkannya. Apa itu? Ar-Rahman plus Rahim. Jika Anda beraktivitas, mengerjakan kegiatan, sambil menjadikannya ibadah, merasa diawasi oleh Allah yang maha tinggi, yang tidak kita bisa nampak, tidak bisa kita lihat, tapi kita rasakan, Masya Allah. Perhatikan, seketika Allah sudah akan bukakan pada kita dua nikmat yang sangat luar biasa. Satu disebut dengan Rahman. Rahman itu adalah pemberian dunia yang tanpa batas. Pemberian dunia yang tanpa batas. Rahmat Allah berupa kebutuhan dunia tanpa batas disebut dengan Rahman sifatnya. Pelan-pelan. Rahim, pemberian akhirat tanpa batas yang dikhususkan pada orang Islam saja. Pemberian akhiratnya disebut dengan Rahim, pemberian dunianya disebut dengan Rahman. Rahman. Pelan-pelan. Contoh. Kita bedakan ya, mana yang pakai bismillah, mana yang tidak. Ya, lihat. Seorang mau minum, dia bacakan bismillah. Dia rasakan Allah sedang mengawasinya. Dia rasakan Allah ridha dengan apa yang dia minumnya. Maka ketika dia mengucapkan bismillah, Allah turunkan sifat rahmannya. Turunkan sifat rahmannya. Maka minuman ini dari sisi dunia tidak sekedar membuat dia, menghilangkan rasa hausnya, tapi diturunkan keberkahan dari minuman yang telah dia gunakan itu, telah dia minum itu. Ya. Apa bentuk keberkahannya? Jadi Allah itu kalau sudah suka dengan seorang hamba, yang diberikan bukan banyaknya, tapi berkahnya. Ingat ya, kalau Allah sudah senang dengan seorang hamba, yang diberikan bukan banyaknya, tapi berkahnya. Contoh, ada orang meningkatkan takwa misalnya. Ya, takwa itu jenisnya bisa sholat, ya, bisa infak, bisa baca Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, infak, ya. Ya. Misal, ada orang rajin salatnya, orang cuma salat fardu saja, ini tambah salat sunnah. Orang terlambat salat fardu perasaan biasa-biasa, yang ini terlambat salat sunnah, kok rasanya ada yang ketinggalan, ya Allah. Maka Masya Allah, pada orang seperti ini, Allah bukakan pintu keberkahan di langit dan di bumi. Quran surah 7 ayat 96 itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama' wal ardh. Dibuka. Kalau sudah dibukakan pintu rahmat, pintu keberkahan, maka perhatikan. Takwa di Quran lawannya dilawankan dengan apa? Masih ingat? Di Nurul Bahri itu saya isi kajian Tazkiyatun Nafs. Lawan dari takwa apa? Fujur, nafsu. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nama lain dari fujur itu nafsu. Ya. Takwa terulang 115 kali dalam Al-Quran. Nafsu terulang 115 kali dalam Al-Quran. Perhatikan, sifat minum yang melekat keberkahan di dalamnya karena takwa, merasa diawasi Allah, dengan karena nafsu. Kalau orang cuma minum saja, tidak merasakan disertai oleh Allah, maka faidah minum ini cuma menghilangkan haus, tapi tidak menutup nafsu. Selesai minum, keluar dari sini, lihat jus alpukat, pengen. Habis minum jus alpukat, baru geser sedikit, lihat jus tenaga, pengen. Ya. Masya Allah.
Begitu gerak sedikit lagi lihat es buah pengen, uangnya nggak cukup. Balik lagi mau minta pinjam teman. Begitu sudah pinjam uangnya, datang ke sana, Allah, es buahnya sudah nggak ada. Kepikiran sampai malam. Mau tidur masih dibahas juga. Pak tahu nggak tadi mama mau beli es buah? Nggak ada sih. Sampai tidur pun keinget juga misalnya, itu nafsu itu. Karena nafsu beda dengan setan ya. Kalau setan yang penting maksiat, itu sifat setan. Kalau nafsu tidak, yang penting harus didapatkan. Ada orang misalnya mau mencuri, nggak jadi karena dengar azan. Kata setan nggak usah mencuri, lempari saja rumahnya. Nggak jadi melempar, jangan lempar, coret-coret saja. Yang penting maksiat. Tapi nafsu tidak. Kalau sudah menginginkan sesuatu itu harus dapat, itu nafsu. Makanya ibu kalau belanja ke mall, lihat baju, pengen yang itu aja, itu nafsu sedang berkembang itu. Bapak juga sama, pengen misalnya satu makanan macam-macam, pengen yang itu aja, itu nafsu berkembang. Yang berbahaya, setan menunggangi nafsu, itu bahaya. Itu paling berbahaya. Hati-hati. Nah, orang yang tidak menyertakan Allah, itu keberkahan nggak ada, segala pengen, padahal minum sudah. Tapi kalau Anda sertakan nama Allah di situ, Bismillah, sifat Rahman diturunkan, maka diberikan keberkahan di situ. Cukup. Nafsu nggak berkembang, jadi kalau takwanya naik, nafsu ditekan. Sifat orang-orang yang dalam makannya, minumnya, bekerjanya menyertakan Allah, maka akan dijaga oleh Allah seluruh kebutuhannya. Keinginan tidak banyak, sehingga beban hidupnya itu tidak bertambah. Orang itu kan punya banyak beban karena banyak keinginan. Coba yang bikin pusing itu, demi Allah saya katakan, yang bikin pusing itu dunia. Ibadah itu nggak ada yang bikin pusing. Demi Allah saya katakan, sampai hari ini saya belum pernah dengar ada orang pusing mengeluh karena ibadah. Pusing saya Ustaz. Kenapa? Kenapa ya sholat subuh cuma 2 rakaat sampai hari ini? Pusing saya. Nggak ada. Nggak ada orang pusing karena sholat, nggak ada. Aduh, pusing saya. Kenapa? Saya bingung kenapa sih harus Al-Fatihah terus yang dibaca dalam sholat. Nggak ada yang begitu tuh. Ini tidak pernah terjadi dalam sejarah orang pusing karena ibadah, itu nggak ada. Pusing itu pasti dunia itu. Pasti dunia. Pusing saya, kenapa? Nggak keluar-keluar sampai hari ini gaji. Pusing saya, kenapa? Saldonya kok berkurang terus? Selalu dunia. Coba deh cek ya. Makanan sudah ada, sudah komplit, tinggal dimakan. Masih pusing juga, karena ada yang diinginkan. Bosan lah makan ini terus. Yuk kita makan nasi goreng di Tanah Abang. Padahal makanan sudah ada. Saking sayangnya sudah dikirimkan, menunya ada. Cuma pengen yang lain gitu. Ya. Dalam hal yang tidak wajar. Bayangkan jam 10 pengen nasi goreng ke Tanah Abang lagi. Ya, berangkat ke sana, kena macet, nyampe sana tutup. Ya balik lagi kan. Itu nafsu itu. Tapi ketika Anda sertakan Allah, Bismillah, pekerjaan jadi berkah. Ya, makanan jadi berkah. Pakaian jadi berkah. Fungsi pakaian menutupi aurat, tampil dengan kebaikan. Gak perlu mewah-mewah, yang penting bisa digunakan dengan baik, cukup. Lebihnya hak orang lain, karena Allah titipkan harta pada pemiliknya untuk menjadi ibadah. Masya Allah. Kalau Anda sudah bisa lakukan ini, maka Allah tidak menyia-nyiakan amal itu mengendap di dunia. Karena ada orang minum hanya sekedar menghilangkan haus, hilang, tidak dibawa pulang sampai ke akhirat. Allah. Ada orang saat minum sederhana, kelihatannya minuman. Tapi saat diminum, bukan airnya yang menjadi persoalan. Yang jadi persoalan ketika diminum, Bismillah, kalimat itulah yang mengantarkan setiap hirupannya menjadi ibadah, dicatat menjadi pahala. Pahala itulah yang akan diberikan pada orang ini saat dia kembali kepada Allah. Sifat Allah yang memberikan pahala tanpa batas kepada orang ini disebut dengan Rahim. Ya. Jadi kalau Anda misalnya cuma minum saja, itu yang didapatkan cuma kebaikan dunia, selesai. Tapi kalau sertakan karena Allah, minum Bismillah, ya, pegang handphone Bismillah, mau telepon Bismillah, kalimat itu yang menjadikan aktivitas kita menjadi ibadah, ada pahalanya. Nanti kita akan lihat tuh siapa yang gembira, siapa yang cemberut, ya, tidak mendapatkan bagian dari amal soleh. Jelas ke sini? Baik. Nah, dengan kata lain, kalau Anda ingin dimudahkan segala yang dibutuhkan di dunia dan keinginan akhirat, maka sertakanlah Allah dalam setiap aktivitas kita. Mau keluar dari sini, sertakan sedang diawasi Allah, hati-hati. Sedang sholat, rasakan sedang dilihat oleh Allah, takut kalau enggak khusyuk. Sedang baca Quran, rasakan sedang berhadapan dengan Allah, takut salah bacanya. Kalau sudah seperti itu, maka nikmat kehidupan itu enak gitu. Dunia akan dimudahkan oleh Allah, akhirat akan dijamin kebaikannya. Jelas di sini?